pembelajaran kita. Mari anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang begitu indah bagi kami di pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun memimpin kami dalam pelajaran kami mulai dari awal, pertengahan dan juga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai Yesus teladanku. Tujuan pembelajaran yang pertama, berpegang pada teladan Yesus Kristus dalam hal pelayanan kepada sesama. 2. Mengikuti teladan Yesus dalam mengasihi sesama dan dunia. 3. Menunjukkan teladan Yesus dalam bentuk menghibur teman yang bersedih. Yesus teladanku. Kita bahagia punya teladan yang hebat seperti Yesus. Ada sejumlah sifat Yesus yang harus kita teladani. Pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Di sana bercerita, suatu hari ada seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Orang kusta memohon kepada Yesus supaya Yesus mentahirkan dia. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan menyembuhkan orang kusta tersebut. Yang kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria terletak di Yerusalem. Di Sikar, ia pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat kehausan, Yesus meminta minum kepada perempuan tersebut. Dan Yesus tahu bahwa perempuan itu memiliki yang namanya hidup lama, yaitu dia memiliki 5 suami, dan suaminya yang ada sekarang pun bukanlah suaminya, tetapi Yesus tahu akan hal itu. Yesus mengasihi dia. Yesus membuka hati, bahkan diri, untuk melayani perempuan tersebut, dan perempuan itu menjadi penginjil bagi keluarganya dan membawa keluarganya percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13. Pada hari Paskah, Yesus pergi ke Yerusalem. Banyak pedagang bahkan datang membawa korban ke bait suci. Dan bait suci tersebut sudah menjadi tempat perdagangan, dan Yesus marah pada saat itu, dan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Dan yang keempat, Yesus membenci kemunafikan di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Nah, Yesus benci dan tidak menyukai kemunafikan, karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain. Sama di dalam cerita Matius 7 ini, bahwa orang Farisi suka sekali memamerkan diri sebagai orang yang saleh. Mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang lain melihat mereka. Dan Tuhan sangat membenci. Nah, anak-anak ibu sekalian, jangan kita suka yang namanya munafik, karena Yesus tidak suka seperti itu. Nah, di dalam kita pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa Yesus sebagai teladan itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sungguh beruntung karena Yesus sendiri yang menjadi teladan hidup kita. Bahwa sifat Allah yang harus kita teladani yaitu yang tadi, peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan, dan kemunafikan. Nah, kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah
hubungan yang erat dan akrab dengan Allah Bapa melalui doa kita setiap hari. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Biarlah anak-anak ibu semuanya dapat mengikuti teladan Yesus yang dalam pelajaran kita ini. Dan sebagai tugas anak-anak ibu di rumah, kerjakan evaluasi nomor 1, 2, dan 3 halaman 53. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkaulah Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami dan dapat menjadi teladan bagi kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami peduli dengan orang lain dan dekat dengan yang dilecehkan Tuhan, bahwa itulah Tuhan Engkau mengajar kami untuk kami dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.